Walaupun Sam Wilson adalah penerus Kapten Amerika yang sangat banyak dihujat orang, tapi Sam tetap percaya diri untuk menjalankan peran ini. Bahkan sudah sangat banyak permasalahan yang ditangani oleh Sam. Dan kali ini ia harus menghentikan pengiriman senjata ilegal yang bisa saja menghancurkan satu dunia. Dan kali ini Sam juga harus menyelamatkan beberapa orang yang sedang disandra. Teknologi yang semakin canggih juga membantunya mendapatkan alat tempur yang sangat hebat. Keberhasilannya dalam beberapa misi yang diberikan kepadanya tentu saja membuat nama Kapten Amerika yang baru menjadi sangat harum. Bahkan sampai-sampai Presiden pun tertarik untuk mengundang Sam Wilson alias Kapten Amerika ke acara penting kenegaraan, di mana Presiden akan mengumumkan sebuah gebrakan besar, yaitu akan memanfaatkan sumber daya terkuat yang ada di bumi saat ini, yaitu adamantium. Di sini Kapten Amerika juga mengajak salah satu teman dekatnya sekaligus mentornya, yaitu Bradley. Acara yang diadakan Presiden Amerika ini juga dihadiri oleh para petinggi dari negara sahabat seperti Jepang dan Iran. Namun di tengah acara, Bradley malah melakukan hal yang tidak terduga lalu menyerang Presiden. Situasi menjadi sangat kacau dan para presiden pun harus segera diamankan. Tidak hanya Bradley, beberapa orang juga terlihat aktif dalam penyerangan ini dan tindakan mereka semakin lama semakin tak terkendali. Acara kenegaraan ini menjadi sangat kacau di mana Presiden mendapat serangan tak terduga dan para pelaku melakukan tindakan ini seperti tak terkendali pikirannya. Bahkan salah satu pelakunya adalah sahabat tamu penting di sini, yaitu Kapten Amerika. Tapi saat Bradley mencoba kabur lalu tertangkap, Sam tidak bisa berbuat apa-apa karena temannya ini jelas secara nyata ingin melukai seorang presiden. Setelah kejadian mengerikan tadi, Kapten Amerika pun memaksa masuk ke istana negara dan ingin bertemu dengan presiden. Sam mencoba meyakinkan presiden bahwa para pelaku penembakan melakukan kejahatan di luar kendali mereka. Sam yakin ada sesuatu yang membuat pikiran mereka kacau sehingga melakukan hal tersebut. Namun pihak militer terus membantah dan tidak mau menerima penjelasan apapun dari Sam. Sam sempat mengajukan ingin melakukan investigasi mandiri untuk mencari semua penyebab dan alasan kekacauan tadi terjadi. Tapi presiden juga menolak tawaran itu karena Sam adalah sahabat dekat dari salah satu pelaku utama penembakan. Walaupun sudah mendapat penolakan dari seorang presiden, Sam kembali menemui sahabatnya dan berjanji akan segera mengeluarkan Bradley dari penjara bagaimanapun caranya. Kapten Amerika berjanji untuk segera mengeluarkan sahabatnya sekaligus mentornya dari penjara karena kasus penyerangan terhadap presiden. Namun Sam masih yakin bahwa semua kejahatan tadi bukanlah hal yang sengaja dilakukan oleh mentornya itu. Sehingga Sam bersama rekannya mencoba untuk mencari bukti-bukti bahwa Bradley tidak bersalah. Setelah memeriksa rekaman CCTV, ditemukan bahwa orang-orang yang melakukan penyerangan tadi sebelumnya terkena sebuah sinar terang yang memancar dari ponsel mereka. Pihak militer pun juga menemui hal yang sama dan segera melapor ke presiden. Saat Sam akan kembali menemui rekannya, lagi-lagi Sam mendapat serangan selayaknya hal biasa yang dialami oleh seorang Kapten Amerika. Mereka semua adalah komplotan pedagang senjata ilegal yang masih menyimpan dendam dengan Kapten Amerika yang sudah sempat menggagalkan rencana mereka. Namun Sam tidak akan menjadi Kapten Amerika jika mudah saja dikalahkan. Dengan kecerdasannya, Sam bisa mengelabui orang-orang yang menyerangnya ini. Sementara itu di sisi lain, presiden pun mendapat kecaman dari pemimpin negara lain yang hadir dalam peristiwa penembakan tersebut dan mereka mengancam ingin menggagalkan kerjasama dengan negaranya. Sam dan rekannya pun juga sudah menemukan bukti bahwa pasti ada sesuatu yang mempengaruhi pikiran para penembak dan mereka pun menemukan sumber dari sinyal yang memancarkan cahaya terang pada ponsel Bradley sebelum penembakan terjadi dan mereka yakin di sanalah markas para orang-orang yang berniat mencelakakan presiden dengan memanfaatkan orang lain sebagai kambing hitamnya. Tak berbasa-basi, Sam dan rekannya pun langsung menuju ke sana. Tempat ini bernama Camp Echo One. Puluhan penjaga dari kemiliteran menjaga tempat ini. Namun Kapten Amerika dengan teknologi yang dimilikinya bisa mengecoh sistem keamanan dan akhirnya ia pun bisa menerobos masuk ke dalam. Tempat ini begitu sunyi dan saat mereka masuk lebih jauh, begitu kagetnya saat melihat ada sebuah laboratorium di bawah sini dan ada sebuah dokumen dengan nama presiden di sana dan presiden mengambil beberapa obat dari sini. Presiden sedang berada dalam masa sulit karena negara yang ingin bekerja sama malah memutuskan untuk membatalkan kerjasama karena peristiwa penembakan yang telah terjadi sebelumnya. Bahkan Jepang yang awalnya akan memberikan bantuan besar malah ingin melakukan proyek pemanfaatan adamantium secara mandiri. Sementara itu Kapten Amerika masih mencari tahu di mana saat ini ia berada karena laboratorium ini sangatlah mencurigakan. Tak lama setelah itu lampu padam dan muncul seseorang yang ternyata adalah penanggung jawab lab ini. Ia mengaku bahwa presidenlah yang sudah mengurungnya di sini selama puluhan tahun dan Stans juga mengatakan bahwa presiden tidak akan bisa bertahan hidup tanpa hasil karyanya. Sam mencoba menyerangnya namun ternyata tempat ini sudah banyak sekali sistem pertahanan dan Stans juga sudah dilindungi oleh para militer yang ternyata pikirannya sudah dikendalikan. Sam cukup kesulitan melawannya namun untunglah mereka akhirnya bisa melarikan diri. Tapi masalah belum selesai karena ternyata banyak sekali anggota militer yang sudah dikendalikan pikirannya. Kepala keamanan presiden pun juga ada di sini dan mereka pun segera keluar dari sana.
sana. Namun ternyata karena penerobosan ini, Kapten Amerika pun harus ditahan. Tapi lagi-lagi, para anggota FBI ini malah terkena pengaruh dari Stearns yang bisa mengendalikan pikiran mereka. Karena ada sebuah ancaman yang sangat mengerikan di mana ada sebuah serangan melalui pikiran yang diciptakan oleh Stearns, Kapten Amerika pun harus segera mencari cara untuk menghentikannya. Dan ternyata serangan itu sudah sampai ke pasukan militer Amerika. Saat Amerika ingin mengambil sumber daya adamantium dari Celestial Islands, pimpinan keamanan membawa Kapten Amerika kembali menghadap presiden dan ia pun mencoba menjelaskan permasalahan yang sedang terjadi. Awalnya presiden sama sekali tidak mau mendengarkan saat Kapten Amerika memberikan penjelasan. Namun saat salah satu pilot pesawat tempur sudah terpengaruh pikirannya dan menyerang kapal tempur Jepang, barulah presiden sadar bahwa serangan pikiran ini sangat berbahaya dan kembali memberikan kepercayaan kepada Kapten Amerika untuk menghentikan pilot yang sudah terpengaruh pikirannya agar tidak terus menyerang kapal negara sahabat. Jika serangan terus terjadi, maka bisa saja terjadi peperangan besar antar dua negara karena pihak Jepang yang tidak tahu adanya serangan melalui pikiran pasti mengira serangan ini adalah perintah dari presiden. Padahal Amerika pun di sini adalah korban juga. Pihak Jepang mengira serangan ini murni arahan dari presiden Amerika, padahal tidak begitu. Kapten Amerika pun akhirnya mendapat kepercayaan kembali dari presiden untuk menghentikan kekacauan ini karena jika tidak segera dihentikan, perang besar antar dua negara akan terjadi. Di sisi lain, presiden yang mempunyai penyakit dengan otaknya mulai merasa tidak nyaman dengan semua tekanan ini. Bahkan ternyata seorang profesor yang dipercaya oleh presiden untuk menciptakan obat untuknya malah mengancam presiden untuk segera melepaskan saja amarahnya. Ternyata profesor ini sudah menanamkan sebuah monster di dalam diri presiden. Kapten Amerika pun akhirnya berhasil menghentikan kekacauan antar dua negara yang hampir saja berperang. Namun akibat pertempuran ini, salah satu temannya harus berada dalam kondisi kritis. Sementara itu, presiden masih terus mendapat tekanan dari Profesor Stearns. Bahkan saat ia akan melakukan konferensi pers, pikirannya juga terus terganggu. Bahkan ternyata Stearns juga ada di tempat ini untuk menyaksikan seorang presiden berubah menjadi monster. Secara mengejutkan, presiden pun malah mengeluarkan kata-kata yang melantur dan emosinya semakin kacau. Para tim pengaman langsung mengamankan presiden. Namun secara mengejutkan, tubuh presiden perlahan berubah menjadi besar dan tubuhnya memerah. Ternyata rencana Stearns berjalan dengan sangat mulus dan kini presiden sudah berubah menjadi Red Hulk. Kapten Amerika langsung bergerak untuk menghentikan kekacauan ini. Semua pasukan militer juga harus melupakan sementara bahwa yang mereka lawan ini adalah seorang presiden. Situasi menjadi sangat kacau dan banyak sekali gedung-gedung menjadi hancur. Kapten Amerika mencoba mengajak presiden berbicara, namun karena tidak bisa mengandalkan cara itu, akhirnya Kapten Amerika pun harus mengerahkan semua kemampuannya. Kapten Amerika benar-benar sangat kesulitan saat melawan seorang presiden yang sudah bertransformasi menjadi seorang Red Hulk yang mengamuk. Walaupun sudah mengerahkan semua kemampuannya, tetap saja ia dibuat tak berdaya sampai harus kehilangan satu sayapnya. Tapi Kapten Amerika dengan cermat langsung menemukan titik lemah dari tubuh Red Hulk, sehingga ledakan besar pun terjadi. Pasukan militer langsung menolong Sam Wilson, dan ternyata Red Hulk masih belum terkalahkan. Tapi kali ini Kapten Amerika tidak lagi melakukan serangan dan mencoba mengajak berbicara presiden untuk segera menyadarkan dirinya bahwa wujudnya saat ini bukanlah dirinya yang asli. Ternyata kata-kata yang diucapkan oleh Sam Wilson mampu menyadarkan presiden dan akhirnya presiden pun kembali ke wujud normalnya. Tak hanya itu, berkat semua usahanya, Sam Wilson pun juga bisa mengeluarkan temannya dari penjara yang awalnya dituduh ingin menghilangkan nyawa presiden.